Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sally. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again. Di video update kali ini kita akan ngebahas untuk Luna karena abis Phantom atau abis Thorchain seharusnya kita bahas Luna, dan last kita bahas Thorchain, tapi sebelumnya kita sempat bahas Cardano juga. Jadi kita kembali lagi ke urutannya, yaitu kita bahas untuk Luna. Dan pada video update kali ini kita akan membahas pergerakan Luna yang menurut saya cukup menarik karena so far Luna di sini menunjukkan effort yang cukup bisa kita katakan apa ya? Menunjukkan effort bullish yang cukup kuat ya. Dia benar-benar maintain even though kita mendapatkan rejection beberapa kali pada area-area yang kita consider sebagai potential resistance-nya. But still teman-teman, kita nggak ngelihat ada selling pressure yang sangat signifikan. Maka ini jadi pertanyaan untuk kita juga, apakah di sini Luna akan melanjutkan proses koreksinya menuju ke area-area yang berpotensi dicapai dalam jangka waktu menengah, atau justru kita malah akan bertahan di atas level ini dan coba untuk kembali bullish. Nah, tanpa berpanjang lebar kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. So, I'm gonna start a bit with time frame weekly. Jadi untuk time frame weekly ini sebenarnya kita sebagai untuk merefresh kembali ya, kita lihat overall movementnya daripada si Luna. So far kita masih ngelihat Luna ini masih dalam keadaan bullish yang sangat signifikan dan sangat strong. To be honest teman-teman, ini adalah menurut saya ya, ini adalah penentuan yang menurut saya cukup penting pada Luna. Kalau misalnya kita lihat pada time frame weekly, kita bisa loh ngelihat ini situasi ini sebagai potensi double top pattern, which is bearish reversal pattern. Kalau misalkan kita mendapatkan rejection closingnya pada time frame weekly dengan kondisi red candle, dan red candle-nya ini semacam memberikan kita kayak istilahnya bearish reversal pattern, maybe bearish engulfing, maybe shooting star, maybe doji ya di bagian atas. Ini bisa jadi consideration kita untuk mulai berpikir dua kali apakah Luna masih sekuat yang terakhir kita bayangkan teman-teman ya, atau Luna di sini memang perlu koreksi yang lebih dalam agar balik lagi teman-teman, semua whales yang mau beli itu syaratnya adalah satu, kasih diskon dulu. Tanpa adanya diskon, bagaimana ceritanya kita bisa consider untuk mereka nambah barang? Ibaratnya kan begitu. Jadi kalau misalnya mereka nggak mau nambah barang karena menurut mereka oke, harga ini kemahalan, buat apa kita beli di harga atas gitu ya. Ingat teman-teman, whales itu mencari potensi untuk dia istilahnya beli sebanyak mungkin di harga yang cenderung semurah mungkin. Jadi kita belum tahu nih sejauh mana menurut para whales murahnya Luna atau koin Luna ini, ibaratnya kan seperti itu. Nah, so far kalau misalnya kita belum melihat adanya reversal itu juga, kita juga belum bisa berasumsi secepat itu. Jadi untuk di area saat ini sebetulnya sih menurut saya akan lebih masuk akal kalau kita dikasih koreksi sekali lagi dulu ya. Koreksinya itu tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan untuk memberikan kita informasi apakah di sini Luna ya, Luna. Kalau kita perhatikan dengan seksama teman-teman, this is a high level, which is setelah dia breakdown, ini kan balik lagi satu kesatuan pergerakan yang cukup signifikan ya, dan dia breakdown. Lalu kita mendapati konfirmasi potential higher low yang cukup major, sehingga di sini saya bisa katakan potensi menjadi wave 4-nya kita. Nah, pertanyaannya nih, ini sebenarnya wave 4 sudah finish atau belum? Apakah ada kemungkinan kita melihat dia bergeraknya seperti ini, teman-teman? Which is ini ya, lebih kurangnya gambaran ini, gambaran saya. Jadi kayak ABC corrective pattern lagi, baru dia finishing di kisaran area ini. Dan ini sebagai potensi wave 4 kita secara keseluruhan. Atau memang betul di sini kita sudah siap rally ya. Kita sudah siap rally dan bisa dikatakan proses penguatan terakhirnya ini merupakan wave satunya kita lagi dari yang minor wave-nya untuk menuju ke wave 5. Perlu diingat teman-teman, kita juga harus melalui proses wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, and wave 5. Ibaratnya kan seperti itu. Ya itu tadi gambaran, jangan dilihat angkanya teman-teman ya. Itu gambaran aja potential skenario-nya. Nah, yang kita perlu pastikan saat ini adalah kalaupun kita mendapati koreksi, sejauh mana koreksi tersebut. Kalau misalnya koreksi yang kita dapati benar-benar signifikan, benar-benar impulsif, kita mesti berhati-hati teman-teman ya. Kalau menurut pandangan saya, ini yang akan saya perhatikan pada Luna untuk saat ini. Jika seandainya kita rebound signifikan ya, setelah impulsive move yang signifikan, nextnya kita akan menghadapi corrective wave.
Nah, pertanyaan berikutnya, pada saat setelah corrective wave, apakah di sini kita akan mendapatkan reversal atau bullish movement yang sangat signifikan sehingga market kembali impulsif, atau setelah itu kita hanya mendapati rebound yang cenderung korektif and then melanjutkan pelemahan. Nah, jika demikian ini yang terjadi, then I assume teman-teman at least untuk saat ini kita bisa membayangkan atau bisa berpikir bahwa situasi ini secara keseluruhan adalah ABC corrective pattern. Tapi kalau misalkan kita mendapati pergerakan yang sangat impulsif dan reboundnya sangat signifikan, di situ justru menjadi opportunity kita untuk ride with the wave dan mengejar potential wave 3-nya dia, which is break dari all time high-nya dia di kisaran level $104 dan menuju ke price discovery atau new all time high. Nah, cuma balik lagi teman-teman, itu semua menurut saya tergantung dari area yang berpotensi menjadi either itu wave 2 atau A wave corrective pattern ya. Jadi skenario kayak gini teman-teman ya. Ini saya jelaskan dengan chart yang kosong supaya teman-teman bisa dapat gambaran yang lebih clear ya. Kalau misalkan, ini misalkan teman-teman ya, ini yang saya perhatikan saat ini. So, if we see this overall movement as an ABC corrective pattern, maka berikutnya kita berpotensi melihat proses korektif juga bisa berupa wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, and wave 5 ya, atau maybe just a simple A B C corrective pattern. But overall, penurunan inilah yang menjadi informasi dari kita ya, untuk informasi awal, which is memang ini wajar, sewajarnya terjadi korektif dulu. Nah, rebound yang berikutnya nih yang menjadi istilahnya kita bisa katakan sebagai salah satu faktor penentunya. Apakah di sini malah menjadi yang seperti tadi kita katakan, atau justru cenderung wave 1, wave 2, and then wave 3, wave 4, and wave 5, which is potential next-nya adalah wave 3. Ya, itu adalah pertimbangan saya untuk saat ini. Dan terus terang, kita belum tahu pasti, at least teman-teman sampai kita melihat proses pergerakan pada wave 2-nya dulu. Karena saya pengen tahu nih, wave 2-nya itu sangat agresif, turunnya dalam banget dan dalam waktu yang sangat singkat, atau justru dia cenderung kayak pelan-pelan, poco-poco teman-teman ya. Kalian bisa membedakan dari sini. Ibaratnya, ini yang selalu saya tanyakan ke teman-teman di SAG, dan tentu saja juga kalau teman-teman nonton video YouTube terakhir saya yang study time, di sini saya sempat jelaskan ya, ada perbedaan antara market dengan demand yang sangat signifikan dan demand yang bisa dikatakan tidak ada. Dan kalau misalkan demand yang sangat signifikan, kita ngelihat dia bergerak korektif kayak gini aja teman-teman ya, itu biasanya udah langsung dapat reaction, boom, signifikan. Nah, kalau misalkan demand-nya tidak ada, maka dia cenderung bergerak agresif dan penurunannya cenderung bisa dikatakan cukup curam atau cukup dalam teman-teman. Nah, kalau misalnya kita ngelihat situasi kayak gini, then I wouldn't say that we still are in the bullish movement atau bullish momentum masih ada di sana. At least teman-teman kita perlu perhatikan dulu sampai ada pelemahan momentum before it happens. Lebih baik kita tidak buru-buru dalam mengambil keputusan. Nah, itu adalah sedikit sharing yang saya pengen sampaikan ke teman-teman. Jadi, pada kesimpulannya adalah patokan saya tergantung dari penurunannya. Pertama, yang perlu kita perhatikan, dan apakah agresif atau tidak. Ya, itu aja teman-teman. But so far, sampai dengan saat ini, saya masih consider bahwa pergerakan kita itu memiliki potensi berbentuk ABC corrective pattern pada wave 2. Nah, situasi ini akan saya sampaikan ke teman-teman melalui time frame hourly-nya. So, mudah-mudahan teman-teman di sini udah dapat gambarannya dan udah dapat penjelasannya ya. Kira-kira, oh berarti ini intinya kita bisa memasuki potensi reversal pattern atau at least corrective pattern dulu pada pergerakan pada pergerakan si Luna. Nah, kalau misalnya kita lihat pada pergerakan Luna terakhir, kita sempat mendapati dia breakout, tapi setelahnya nggak ada follow up teman-teman. Setelah sideways, kita malah cenderung test back lagi sampai ke level supportnya, which is ini bisa kita consider bullish, gagal maintain dia punya momentum. Lalu setelah itu terjadi, kita kembali tertahan, sempat turun dan sempat bergerak impulsif, tapi setelahnya kita masih juga belum mendapati bullish movement ya, atau bullish momentum, tidak memperlihatkan adanya tanda-tanda untuk mempertahankan level yang kita bisa consider sebagai salah satu level potensi supportnya dia ya. Tadi saya sempat sampaikan juga melalui teman-teman di advanced group. So wait a second, let me show you. Okay, this one. Ya, ini dia teman-teman ya. Jadi tadi kita sempat discuss di sini terbentuk V formation, dan sebenarnya ini merupakan indikasi yang cukup positif. Sayangnya kita mendapati rejection pada area resistance-nya dan kita belum berhasil close di atas area tersebut. That's why saya juga sampaikan ke teman-teman, sebenarnya untuk timing terbaik melakukan long atas posisi si Luna saat ini, sebentar ya, saya coba cari dulu mana ya.
Oke, nah ini dia teman-teman ya. Give me time, please wait a second. Oke, so this one, wait. Oke, dah teman-teman. Nih ya, saya sempat sampaikan di advance group, timing terbaik adalah saat Luna breakout, bukan pada saat harga saat ini ya. Jika Anda aggressive trader, tentunya bisa manfaatkan dari harga sekarang. Tapi setidaknya entry hanya dengan risk setengah saja dulu. Kenapa? Karena kita masih belum dapetin konfirmasinya. Tapi kalau misalkan sudah dapetin konfirmasi, ya itu lain cerita. Nah, di sini saya juga sharing sama teman-teman bahwa saya ada posisi Luna, di mana posisi Luna saat ini saya sekitar 3% aja dari keseluruhan portofolio saya. Dan tadinya saya rencana nih mau nambah 2% lagi supaya maksimal portofolio saya di Luna itu ada 5%. Cuman sayangnya kita belum mendapatkan konfirmasi close di atas descending broadening wedge pattern. Dan inilah yang menjadi consideration saya. Sometimes ya, it much better kita become conservative trader dibandingin aggressive trader. Karena kalau misalnya Anda seorang aggressive trader, Anda harus punya ketahanan. Ketahanan dalam arti bukan ketahanan duit ya, tapi ketahanan mental atau psikologis ketika berhadapan dengan situasi market seperti ini ya. Tampak seperti mau breakout, begitu tadi kondisi candlenya di atas descending broadening wedge pattern, itu udah mulai ada rasa-rasa FOMO, pengen buru-buru beli karena wah ini kayaknya breakout nih, udah saatnya nih. Ternyata begitu close candle, close-nya masih di bawah trendline, and then after that kita malah mendapati koreksi yang sangat dalam. Dan itulah salah satu reason atau kelemahan juga sebagai seorang aggressive trader. But everybody, teman-teman, everyone yang nonton video ini, baik Anda seorang aggressive trader atau seorang conservative trader, keduanya sama-sama memiliki kelebihan dan kelemahan. Dan untuk aggressive trader, saya bisa katakan salah satu kelebihannya adalah Anda bisa cenderung mendapatkan harga yang cenderung murah. Sebagai contoh, karena seorang aggressive trader trading based on location, I think teman-teman, ini bisa jadi satu opportunity. Pertama, kita menemukan area di sini ya sebagai big fan zone buyers, di mana kita yakini di level tersebut sebelumnya kita mendapatkan pergerakan yang sangat signifikan dan sangat impulsif. Itu pertama. Kedua, teman-teman, kita mendapati potential trendline ya pada descending broadening wedge pattern itu berada di kisaran area ini, which is sudah dites dan terbentuk semacam doji candle. Nah, kalau seorang aggressive trader trading based on location, ini akan menjadi satu opportunity untuk melakukan long dengan risk reward yang saya bisa katakan cukup oke. Bahkan kalau misalkan berhasil breakout lagi, wah ngejar sampai ke paling atas, which is itu 1:3. Itu adalah satu pertimbangan seorang aggressive trader. Tapi seorang conservative trader akan berpikir 2-3 kali. Kenapa? Ini kan 2 red candle nih, serem banget nih ya sellersnya. Memang sih di sini doji, tapi at least ya lu kasih lihat ke gua dulu deh, apakah di sini kita bakal ngedapetin yang namanya bullish reversal pattern. Which is kalau ada bullish reversal pattern pun saya masih tunggu nih. Oke, gue sabar sedikit deh, tunggu konfirmasinya, tunggu dia pullback. Gak ada yang namanya bisa dikatakan lower low dari low terakhir, and then kita ngeliat oke dia rebound, oke gue entry. Ya, by the time ini terjadi, seorang conservative trader baru entry, which is ada waktu yang lebih dibutuhkan, itu cenderung lebih lama dibandingkan seorang aggressive traders. Dan kedua, teman-teman, biasanya secara lokasi itu udah beda ya, udah ada selisih 2% dulu baru dia entry. Tapi it's okay, karena seorang conservative trader menunggu konfirmasi, dan kalau dia sampai salah nih, dia bakal langsung duduk di pojokan and then kayak berpikir, kayaknya trading nggak cocok deh buat gue. Kayaknya gue mendingan kerja di McDonald aja deh, lebih nyaman gitu istilahnya, teman-teman ya. Nah, itu perbandingan antara karakteristik, sifat, dan juga perbedaan antara seorang aggressive trader dan seorang conservative trader. Nah, seorang aggressive trader kena stop loss, oke, it's okay, gue bakal cari entry point yang lebih bagus lagi yang akan membalikan situasi dan keadaan. Selama, kata Ko Kevin nih, selama gue menerapkan yang namanya risk reward ratio itu 1:2, dan walaupun gue salah 2 kali, begitu nanti gue bener 1 kali, semuanya kesalahan gue yang tadi 2 kali sudah tercover dalam sekali trade. Istilahnya begitu, itu seorang aggressive trader ya. Mikirnya harus kayak gitu. Jadi kayak entry ya. Nah, itu lebih kurang teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk situasi terkini daripada si Luna ya. Kalau misalnya kita lihat berdasarkan time frame daily, memang kita punya potensi untuk drop below level-level tertentu. Cuman ada satu lagi pertimbangan teman-teman, bisa melihat
exponential moving average 21 sebagai potensi key supportnya pergerakan si Luna. Ya, itu bisa menjadi patokan teman-teman juga. But kalau misalkan secara overall ngelihat dari time frame hourly-nya, sebenarnya kita bisa katakan pressure dari sellers masih cukup signifikan, dan saya membutuhkan konfirmasi apakah Luna berhasil breakdown dari big fan zone buyers terakhir ini. Kalau misalkan kita berhasil break dari sana, dan ada potensial kita bakal ngejar ke big fan zone pada time frame yang lebih besar, which is itu di time frame 4 jam. Karena di time frame 4 jam ini menurut saya big fan zone yang menurut saya cukup penting ya, bisa menjadi satu patokan kita untuk melihat pergerakan Luna secara overall ya. Dan itu berarti berada di kisaran level $77, which is kalau kita balik ke time frame daily di kisaran level $74,61 itu merupakan Fibonacci 38,2%, yang artinya ya lebih kurang mirip-mirip ya areanya between 75 sampai $74. Jadi memang itu menjadi satu potensi key support yang paling penting untuk kita perhatikan pada pergerakan Luna overall-nya, teman-teman. Alright, so for now you can consider descending broadening wedge pattern adalah satu pattern yang saat ini sedang terjadi pada pergerakan Luna, dan kita lihat teman-teman kira-kira bagaimana pergerakan Luna berikutnya. Apakah dia masih akan maintain di dalam descending broadening wedge pattern ini, atau kemudian dia bisa break out dan akhirnya kembali impulsive move atau kembali menguat lagi, teman-teman. Alright, so I think that's it, teman-teman, analisis saya seputaran si Luna. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama untuk masalah psikologi seorang perbedaan antara aggressive trader dan conservative trader. And I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Have a nice night and cheers. Bye-bye.